Lewat pemanggil kenapa mari lewat Dimas Dwi. Masih dikonservasi sih. Nah, cuma ada sesuatu hal yang menurut kita menyebutnya forbidden knowledge. Oh iya. Pengetahuan tersembunyi. Lek turune Mbah Basian wadi. Wadi. Terus jadi bahasa Jawa nama bahasa campur ya. Terus yang mengiringi proses konservatif ya ini versi Patanjala yang Patanjala lagi apa? Terkait dengan mata rantai air untuk proses observasi itu kan ada 3 tahapan kan, tatahar, naratas, kalih nateken. Tatahar itu persiapan, kajian, misalkan kita petanya kita mau kemana, nanti seperti apa dan sebagainya kayak gitu kan. Setelah proses diskusi itu baru perencanaan itu baru kita jalan gitu. Karena kalau teman-teman di Jawa Barat itu ekstrim gitu. Jadi naik gunung itu enggak nanggung-nanggung gitu. Kalau kita pendaki gunung itu kan sudah ada jalannya kan. Kita menikmati gitu kan. Nah, kalau dari kajian itu kan sebenarnya proses itu adalah proses bagian dari spiritual juga kan gitu kan. Spiritual, pencerahan, kedamaian, harmonisasi gitu kan. Nah, karena objeknya itu adalah air, karena di sana juga ada pemetaan batas wilayah tutupan, larangan dan wilayah kelola kayak gitu kan, maka mapping itu kan juga harus lengkap gitu. Maka kita masuk hutan, dan masuk hutan itu ya perlu alat kan gitu kan, mulai dari GPS, kemudian alat rappling, naik turun tebing kayak gitu. Dan itu pengalaman luar biasa, pertama kali secara ekstrim saya ikut itu, aduh sempat jet lag, sempat gitu. Karena apa ya, adrenalin itu sampai lemes. Dan pertama kali itu sampai lemes, tapi seiring berjalan waktu, karena seandainya waktu itu saya tidak didampingi ahlinya, mungkin sudah nggak percaya juga gitu, secara psikologinya gitu. Mau kira-kira mau aku melok cuma dengkulku gak ada kan mengulang masa lalu. Justru Wang Sulen itu jenengan tambah sehat kata saya. Nah, dari proses naratas itu ternyata yang menurut saya unik dan itu bagian dari pengetahuan tersembunyi itu ada yang namanya menyertakan alat musik gitu. Alat musik sebagai bagian dari proses itu. Kalau anggapannya kita nyebutnya ritus ya, ritual gitu. Jadi ada doa yang dilakukan gitu, dan alatnya itu menggunakan wajib bambu, karena bambu itu kan bagian dari keterwakilan dari air gitu kan. Bambu itu kan rata-rata kalau di sumber-sumber itu kan sekitarnya ada bambu gitu kan. Nah, jadi kita mengambil itu, kemarin sempat mau ngambil bambu gitu kan, bambu apa ya, ori apa gitu ya, kalau nggak ori petung, itu juga nggak sembarangan gitu. Jadi ada, kalau misalnya bambu yang pucuknya kepotong kan kadang-kala enten di hama kayak gitu kan, pucuknya itu kan kepotong, itu nggak maksimal, nggak jadi. Kemudian ada semacam nayuh juga gitu kan. Nanti akhirnya bambu itu dijadikan karinding sama telempung kalau nggak salah, jadi yang kayak kendang itu. Nah, kita berproses di sana juga namanya. Jadi kau karinding kayak asli Sunda. Ya kemarin bagian dari Patanjala itu kan dari teman-teman Jawa Barat gitu. Ya. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai keterwakilan mengiringi doa. Artinya ketika ada irama yang kan kita lebih tenang, dan mungkin nanti Pak Sulu ya secara psikologi gitu. Nah, dari itu ternyata apa ya, ada sesuatu hal yang lengkap gitu kan, dalam artian dari sisi observasinya dapat, kemudian di sana juga melibatkan irama alam, dan irama karinding itu irama alam, apa istilahnya, pakemnya ya, suara kodok, suara cenggeret, sama apa tiga suara-suara hewan gitu. Nah, dari sana ternyata juga kalau kita ngambil ke frekuensi itu kita kayak semacam sinkronisasi ya,
kita sebagai Jagat Alit dengan Jagat Agung lewat sarana doa dan musik itu tadi. Dan kalau nggak salah ya, pernah baca, cuma waktu itu kan saya belum spesifik di seni dan di kebudayaan, saya belum spesifik gitu kan. Di Borobudur terkait musik, di Borobudur kalau nggak salah ada penjelasan, kalau nggak salah itu teman kajiannya Budi Dalton, beliau dosen di ilmu budaya di Pajajaran gitu. Kalau nggak salah nih kan, kalau salah ya nanti dikoreksi. Itu melakukan kajian karena beliau juga budaya termasuk musisi juga kan, musisi bareng dengan timnya itu, beliau juga kajian budaya sama Abah Uci dan Ki Hendrawan itu luar biasa. Nah, di salah satu relief, untuk tepatnya itu kurang tahu di atas, di tengah apa di bawah gitu, itu ada kayak, kalau istilah modernnya itu orkestra. Oh, zaman dulu itu di relief itu gitu. Nah, itu alat musik apa, alat instrumen lah sebetulnya ya. Kalau musik kayaknya modern lah. Itu ketika diidentifikasi itu sekarang itu ada di 40 negara. Alat musik ini. Iya. Ini terlepas dari modern atau enggaknya, intinya kalau pakemnya misalnya yang petik, ada yang tiup, ada yang tabuh dan sebagainya, itu ada di 40 negara. 40 negara lagi sekolah itu gitu ya. Nah, itu boleh dipertanyakan. Berdirinya Candi tahun piro. Itu juga masih berdebat itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Ferdianto saking Karanganyar, Karangsari Sempu. Salam datang Mas Dwi. Wah, dulu kan? Mas Joni kan yang dulu pernah. Oh, itu. Joni sih apa? Campak tuh ya. Nah, waalaikumsalam Mas. Iki ada dan suluh barang begini. Macam depan kata sih. Oh, kata dia. Wah, iya. Kalau dan suluh ini hati-hati. Sewah lu kan kenalan mau. Ngapunten ben Mas Ulo. Nggih. Menika kalau mau keharmonisan musik niku kira-kira damel peningkatane jiwa niku saged mau mboten, nggih. Sangat bisa Mbah Kato, nggih. Sangat bisa sekali. Karena gini, frekuensi musik itu kan beda-beda dengan catatan. Nah, artinya orang lebih banyak menggunakan musik instrumen yang ada di gelombang ngebass. Ilustrasi paling gampang kayak ngebass, suara ngebass itu biasanya untuk ketenangan jiwa. Oh, jadi frekuensi yang bawah. Makanya seperti kalau di musik-musik relaksasi yang ada di YouTube itu kan ada suara kodoknya, karena suara nah itu karena gemanya itulah yang digunakan untuk menggiring di dalam psikologi itu masuk ke gelombang alfa theta. Apa gelombang alfa dan atau theta? Oh, alfa. Jadi gelombang otak itu ada 4 ya, beta, alfa, theta, delta. Jadi kalau beta ini ketika kita ngobrol masih sadar. Ini beta. Ya. Ilustrasi paling gampang. Kemudian kalau alfa, di bawahnya lagi alfa itu orang menguap, mulai ngantuk. Oh, alfa nih alfa sudah. Kemudian theta, orang itu tertidur tapi telinga masih mendengar. Ya. Nah, kalau delta itu tidur yang ngorok sudah, tidak bisa mendengar apa-apa, ya masuk ke dalam deep sleep, ya tidur yang paling dalam istilahnya. Nah, kembali ke musik tadi, yang biasanya digunakan itu adalah musik yang bisa mengarah ke alfa atau theta, karena itu mengarah pada ketenangan. Nah, hanya saja kan kemudian menjadi sebuah pertanyaan, loh terus kalau musik-musik yang sifatnya ke treble ya kan, atau yang keras lah ya, atau musik ilustrasi gampangnya musik cagas lah misalnya, itu bagaimana ya? Kalau untuk yang memompa semangat ya, itu biasanya ada di gelombang yang tinggi itu. Jadi di YouTube itu sudah banyak juga untuk booster semangat misalkan, itu lebih untuk meningkatkan kecerdasan dalam hal intelektual ya, seperti itu. Nah itu
kalau didengarkan ya, ketika kita butuh ketenangan mendengarkan itu malah mumet gitu loh. Tapi kalau kita butuh semangat dengan musik itu kita akan artinya dari sini semua musik ini bermanfaat, tinggal peruntukannya seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian untuk verifikasi, apakah masih misalkan nih gelombang alfa gitu kan? Kalau untuk semangat apakah alfa yang tinggi, alfa medium, apa rendah, apa klasifikasinya kayak gitu? Kalau secara global itu ada di 4 komponen itu, tapi memang di alfa itu kemudian terbagi lagi, tapi semuanya masih kategori alfa. Alfa ilustrasi gampang lah supaya pendengar juga bisa memahami, menggambarkan alfa yang di atas itu apa ya, menguap itu tadi, itu sudah alfa itu, ya kan. Nah, alfa yang di tengah atau di bawah itu sudah mulai liar, moto ini, mata ini sudah mulai berat tuh bah, wah buat loh. Jadi kalau naik sepeda motor atau mobil itu otomatis harus minggir dulu istirahat. Kegandolan Tarsan ya? Kegandolan Tarsan. Jadi wong itu turu ayam. Turu ayam itu. Nah, artinya yang jelas musik ini akan punya peran untuk meningkatkan gelombang otak kita. Nah, khusus ini juga kaitannya masih dengan musik yang dari Nusantara seperti gamelan ya. Itu belum banyak yang mengkaji ya, belum banyak, ada beberapa ada ya, tapi belum banyak mengkaji dan dikaitkan dengan psikologi ya. Dan kebetulan saya bersama teman-teman yang ada di tim itu pernah mengkaji, dan ternyata seperti kalau apa kategori apa nih bahasa kayak misalnya cuma musik dung bareng kano rosono urip ono lakon anggam istilahnya apa ya, istilah gitu. Nah itu kan musiknya juga kalem, tenang. Nah itu adalah musik-musik yang nantinya bisa meningkatkan kecerdasan dan kesadaran ketika itu didengarkan dalam posisi memang rileks. Ya. Makanya kalau mendengarkan musik seperti itu harapannya ya di malam hari ya, kayak acaranya dengan Niki, programnya dengan, itu kan musik-musik yang lebih dominan menggunakan alat-alat yang asli Nusantara kita, gamelan-gamelan. Nah, itu ini kita mireng nih kok dan sulung. Katanya anak di dalam kandungan semenjak umur 7 bulan itu harus sering-sering didengarkan lagu-lagu klasik. Betul. Betul. Karena bagaimanapun juga ini nanti pun juga bisa mempengaruhi otak mereka. Dengan otak itu varian. Leres. Karena musik klasik itu sebetulnya kalau dikaji dari sisi ilmu frekuensi itu dan gelombang itu memang memiliki frekuensi di ketenangan, sehingga ketika bayi dalam kandungan itu mendengarkan itu otomatis secara fisiologi ya, otak kanan dan otak kiri ini menjadi sehat lah, ilustrasi supaya balance betul. Nah, satu hal yang belum banyak dipahami sebetulnya bukan hanya musik klasik ya. Kenapa kok orang cenderung untuk berbicara harus musik klasik? Karena memang awal muasalnya yang mengkaitkan frekuensi kepada perkembangan kemampuan kecerdasan otak manusia itu bermula dari eksperimen di musik klasik. Nah, kalau kita kaji musik-musik langgam, musik-musik yang istilahnya kalem-kalem itu bisa sama saja gitu. Karena semuanya ada di ketika kita pakai alat pengukur gelombang ya, frekuensi ya. Nah, itu ada di posisi alfa theta supaya anak itu ya. Bahkan kalau yang pendekatan syariat Islam pun mendengarkan dengan alunan ayat-ayat suci Al-Quran kan gitu, dengan catatan yang didengarkan yang di setel ya, yang lafal Al-Quran yang memang itu adalah yang memang buatan kesusu kayak apa Bismillahirrahmanirrahim gitu loh. Yang slow ya, yang model-model apa kiraan lah. Bisa sama saja. Tinggal kita ya para orang tua ini nyamannya dari pintu yang mana. Kalau nyaman dengan musik Beethoven dari klasik ya sudah pakai itu aja. Kalau nyaman pakai istilahnya gending-gending kita Nusantara ya pakai itu. Kalau nyaman pakai reggae. Reggae kayaknya lebih dominan ke beta deh itu. Sadar gitu. Sadar. Gitu.
Dan satu hal yang ingin saya tambahkan, Mbak, yang kaitannya sama bambu tadi ini ya. Jadi bambu itu yang disampaikan sama Mas Dwi tadi kan memang pohon ya, tumbuhan yang sifatnya untuk menjaga air ya Mas ya. Betul ya Mas ya. Ya, jenengan kan orang lingkungan ya. Betul ya. Oke. Nah, suku air avatar ya, dari marga air ya kan. Nah, artinya di situ banyak pesan-pesan yang tersembunyi. Jadi ini senada dengan yang sudah diteliti oleh orang luar negeri, Mbak. Namanya Masaru Emoto, ya kan. Oh yang itu apa kristal air itu. Kristal air, ya. Jadi di Masaru Emoto itu kan kemudian mengkaji bahwa kesimpulan akhirnya air ini membawa pesan-pesan tersembunyi. Jadi artinya ketika bambu itu ada di sepanjang aliran sungai, sumber-sumber tersebut ya, maka itulah kenapa air-air yang ada di sumber itu dalam tanda kutip memiliki banyak khasiat ya. Karena apa? Karena memang kondisi kejernihan jauh dari bahasa ininya vibrasi, resonansi apapun lah, atau pemikiran ya, dari pikiran-pikiran negatif masyarakat yang ada di sekitar itu kan jauh. Kalau sumber air itu kan lebih kan itu, nah sehingga itu lebih steril. Makanya kebanyakan air-air yang ada di sumber itu terjaga karena posisi bambu tersebut itu juga menjaga kestabilan kristalnya, yang membentuk kristalnya dari bambunya itu. Ya, ini pernah saya dapatkan referensi menguatkan dari Masaru Emoto bahwa sumber air ya tinggal nantinya sugestinya Mas. Jadi contoh misalkan saya lupa tempatnya ya, itu ada kemudian di situ ada tulisannya sumber waras gitu ya, sumber waras. Sudah tersugesti orang yang di situ sakit sembuh misalkan gitu. Nah, maka karena memang sudah ada induksi dan kemudian memang terjaga kesterilan vibrasinya, resonansinya ataupun apa ya, pemikiran-pemikiran negatif lah, jauh gitu. Maka dia sembuh gitu. Itu posisi pelengkap yang dari. Menarik ya, berarti artinya termasuk dalam artian gini kan. Kan banyak yang sampai sekarang, salah satunya ini testimoni ibu saya gitu. Waktu dibawa diculik. Diculik sama saudara, diculik tapi dengan pakai yang sopan. Amit saya bawa gitu. Waktu itu ibu kan tanya, ibu diajak neng Majalengka gitu. Terus langsung anggap aja ibu healing gitu. Karena kan jarang keluar gitu. Jadi waktu diajak dijemput juga diantar gitu. Nah, jadi proses perjalanan dari Banyuwangi sampai ke Jolotundo Mojokerto kalau nggak salah itu mabuk sudah, pusing teler gitu kan, nggak bisa apa-apa. Nah, pas setelah berendam di sana, mandi sama minum air sana, itu sampai Majalengka itu sehat gitu. Yes. Yang dalam artian kalau dikaitkan dengan tadi, artinya kan di titik anggapannya situs ya. Situs itu kan karena tempat doa, sugesti positif yang ada gitu kan. Selain kalau berdasarkan kajian geologi gitu kan, karena mineral dari batuannya mungkin juga masih terjaga gitu kan, sehingga ketika bereaksi di dalam tubuh itu bisa untuk anggapannya memaksimalkan daya tahan lah anggapannya kayak gitu. Mungkin apa kayak gitu kan? Iya. Salah satu asumsi, karena kan kita tidak melakukan penelitian secara langsung ya, salah satu asumsi demikian. Benar juga asumsi yang berikutnya, memang dalam posisi kalau tadi kan bahasanya Mas Dwi ada semacam ritual-ritual di situs tersebut. Nah, kalau posisi yang sumber di pucuk gunung lah istilahnya, yang di atas lah, yang jauh sekali dari jangkauan manusia, secara otomatis karena spasi sterilnya itu Mas. Ya, ini dari sisi alamnya, dari sisi steril ya. Kalau dari sisi ilmu pendekatan, ilmu mineralogi ya, apa betul? Angel mencoba kepribadian ya. Nah itu aerologi aja, aerologi itu otomatis karena memang di situ karena mineralnya masih bagus, lingkungannya ya itu dari situ
Lah kenambalan malih namanya datang Jolo Tundo niku wau mengenai karena banyaknya pengunjung yang berdoa. Betul. Ya, dari sugesti mereka ini tadi mungkin pun juga bisa mempengaruhi kesehatannya. Oh ya, Jolo Tundo tadi temanya ya, Jolo Tundo tadi betul. Tapi Jolo Tundo itu ternyata kemarin di IG kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ada Jolo Tundo itu sumur diameternya itu 50 meter, dalamannya kalau ke dalamnya sih kurang nggak ngamati ya, pokoknya besar gitu. Dalam artian ternyata kalau dari diskusi dengan saudara yang di Jawa Barat itu kan ada Jaladri sama Jolotundo gitu. Kalau Jolotundo itu air yang ada di daratan, baik itu sumber matanya. Kalau Jaladri itu di laut, samudra gitu. Jadi makanya kan ada beberapa ritual juga itu segoro gunung. Di Bali juga ada itu ritual segoro gunung. Bali akan pergi gimana? Segoro gunung apa sih? Ada kan sing patung Batu dodol. Enggak, maksudnya ada dua apa ya istilahnya, ketinggian dan titik 0 mdpl gitu. Oh, namanya segoro gunung. Apa seperti danau kan? Bukan, maksudnya itu ritual itu ada yang untuk segoro, ada yang untuk gunung. Dan ini kalau dikombinasikan berarti kan lebih cenderung kan Jolotundo sama Jaladri tadi. Jadi air yang di gunung, apa istilahnya kayak konservasi ya, bahasa modernnya, kita menjaga air yang di gunung dan menjaga air yang di laut, kurang lebihnya kayak gitu. Cuma kembali lagi ke yang awal tadi gitu kan, terkait sampah itu yang benar-benar menjadi problem gitu kan. Kalau zaman dulu mungkin sampah plastik itu selesai di rumah gitu kan. Sekarang kadang-kala pemerintah turun tangan pun juga masih belum selesai gitu. Mau terjuruni Pak Paus wong nggih kathah kok. Nah, itu yang artinya kan berarti nilai konservatif antara mbah-mbah kita yang dulu dengan yang modern, berarti kan di sana ada sesuatu yang harus benar-benar kita mulai adakan percepatan gitu kan. Makanya kan juga perlu tadi, saya kira perlu untuk metodenya Pak Suluh dari sisi psikologi ya, untuk mengkonsistenkan sikap gitu kan. Mulai dari pembelajaran, mudah-mudahan lewat acara ini kan Ya. Walaupun toh ini kadang juga agak lama dia masih bangun menanamkan jiwa kepada anak-anak itu juga setiap proses nantinya prosesnya pun juga beda. Nah di samping itu mungkin dari pemerintah sendiri pun juga bisa mengantisipasi hal seperti itu. Kayak gimana kemarin itu yang plastik dijadikan batako itu. Sudah banyak itu di Bali sama di Jawa Barat. Nah, itu kan bagus. Kalau misalnya plastik itu bisa dijadikan batako, berarti orang-orang yang membuat rumah diharapkan atau disarankan untuk menjadikan batakonya dari plastik itu tadi, yang bagus untuk mengurangi. Berarti kayak semacam kombinasi gitu ya. Jadi kalau misalkan plastik kan sulit memang untuk disingkirkan, disingkirkan kan sulit. Jadi kalau misalkan didaur ulang menjadi salah satu bangunan atau dijadikan salah satu peralatan yang bisa dijadikan setiap hari, maksudnya untuk kepentingan setiap hari kan juga mungkin sedikit demi sedikit pun juga nanti akan berkurang. Terus jadi kebetulan kalau yang terkait masalah untuk pengolahan sampah itu kan saya pernah berkecimpung Mbak. Jadi tantangan untuk hasil optimal pengolahan sampah itu justru adalah pada rumah tangga, ya, menanamkan pilah sampah itu betul-betul proses yang harus intensif konsisten ya, dan konsisten, berkesinambungan ya. Kenapa? Jadi gini, ada pada saat itu awal mula saya bergabung dengan gerakan istilahnya sampah membawa berkah ya. Sampah membawa berkah itu indikator gampangnya pada waktu itu sampah bisa menjadi uang, indikator paling gampang ya. Saya bersama tim kampanye sudah istilahnya dari desa ke desa ya. Nah ternyata belum bisa optimal. Kenapa? Pada saat level rumah tangga itu ada di posisi perekonomiannya menengah ke atas ya, dia logis berpikir lah kesel pilah sampah bayar rewes gitu kan. Nah bayar rewes ya.
Tapi dengan hal yang demikian ini maka justru kami pada waktu itu mendapatkan banyak pemahaman lagi. Oh berarti bahasanya harus macam-macam ini ya. Saya ngomong lagi untuk yang menengah ke atas dengan pendekatan higienitas atau menjaga kesehatan. Jadi pilah sampah ini bisa menjaga kesehatan. Ya, oke. Bagi mereka yang menengah ke atas dalam tanda kutip rawan kesehatan sadar, tapi menengah ke atas yang kebetulan fine-fine aja untuk masalah sanitasinya, sirkulasi udaranya, lingkungannya bagus, ya lagi-lagi berpikir tadi. Ya, akan muncul lagi ilmu baru dengan pendekatan agama, gitu kan. Amal ya, Nah, amal. sehingga apa ya? Sehingga tuntasnya program yang seperti yang dengan sampaikan tadi Pak, kemudian termasuk dari Mas Dwi tadi, itu dimulai dari rumah tangga yang dengan berbagai macam kemasan bahasa, ya, edukasinya. Karena kuncinya di situ. Bisa dibayangkan ketika belum optimal pilah sampah, maka secara otomatis dalam satu rumah tangga itu maka ditumpuk jadi satu organik dan organik satu kresek kan. Secara otomatis di orang yang mengeksekusi bagian terakhir juga lelah juga memilah kan gitu. Oke, sekarang ada alat yang namanya alat pilah sampah, tapi itu belum optimal. Kenapa? Karena komponen-komponen yang sifatnya beracun, contoh baterai, bekas baterai, ya. Nah itu belum bisa dipisah dengan alat itu ternyata. Yang bisa dipisah itu hanya yang sifatnya plastik, karena model blower ada blowernya gitu, spool itu yang model plastik lepas sehingga yang ada di dalam Organik. organik harapannya demikian. Jadi intinya alat itu hanya organik, anorganik ya. Awalnya demikian konsepnya, tapi ternyata ketika komponen sampah rumah tangga itu dijadikan satu, ya nemu baterai bisa, Nemu botol. nah kalau demikian itu kan akhirnya cerita berdua. Itu sih salah satunya untuk pakai sampah. Aduh, dari pun namun Gitu Pak. mepet nih kok. Aduh. Meskipun kita kadang ngakhiri rembukan kita. Yang saya nanti menaik sabun buat ngawal pasti berkenan. Iya. Somali kita ngobrol malih dan Insya Allah. Sabun malih, Mbak. Iya. terus Bandung dan Matur Bandung Mas ya. Dwi utawa Iya, Kak. yang sabun paling warah ugi ilmu-ilmu ingkang kathah menawa matur sembahun cekap semanten rumiyin pembahasan kita ingkang dengan dan menika sanes wekdal kita panggih malih. Nuwun.